Renang. Sebelum kita berenang, kita harus melakukan pemanasan. Pemanasan sebelum berenang dapat melancarkan aliran oksigen pada otot yang digunakan untuk berenang, meningkatkan suhu tubuh, sehingga mengurangi resiko kram dan cedera otot. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Pengenalan air. Sebelum kita berenang, kita harus melakukan pengenalan air terlebih dahulu. Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan gaya renang. Renang gaya punggung. Gerakan pertama yang dilakukan pada renang gaya punggung. 1. Teknik meluncur. Ketika meluncur, kedua tangan memegang tepi kolam dengan jarak selebar bahu. Lipatkan kedua kaki atau menekuknya ke atas. Lutut diletakkan di antara dua lengan. Lalu, setelah itu, lepas pegangan dari tepi kolam, luruskan kepala ke belakang untuk bersiap terlentang. Di waktu yang sama, dengan gerakan tersebut, dorongkan kaki dari dinding kolam sekuat-kuatnya supaya membentuk posisi terlentang. 2. Posisi badan renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah salah satu gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan terlentang. 3. Gerakan kaki pada renang gaya punggung. Gerakan kaki pada renang gaya punggung dilakukan dengan gerakan naik turun secara bergantian di dalam air. Sumber gerakan pada renang gaya punggung terletak pada pangkal paha. 4. Gerakan tangan pada renang gaya punggung. Gerakan tangan pada renang gaya punggung dilakukan dengan 3 fase. 1. Fase menarik. Fase menarik pada renang gaya punggung dilakukan dengan menarik dan menekuk kedua sikut tangan hingga posisi telapak tangan sejajar dengan bahu. 2. Fase mendorong. Fase mendorong dilakukan ketika gerakan akhir fase menarik. Gerakan mendorong dilakukan dengan mendorong tangan ke belakang dan bawah. 3. Fase istirahat. Fase istirahat dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan ke depan atas. 5. Pernapasan. Gerakan pernapasan pada renang gaya punggung merupakan yang paling mudah karena posisi badan yang terlentang. Gerakan pernapasan dilakukan ketika tangan dalam fase istirahat. Dalam melakukan pernapasan, disarankan melakukan pernapasan mulut. Koordinasi antara gerakan kaki dan gerakan tangan merupakan hal yang paling penting dikarenakan kedua gerakan tersebut akan mengatur keseimbangan dan tenaga penggerak. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no.